Beberapa waktu yang lalu, Shandy Aulia pernah merasa geram dan marah lantaran dirinya merasa ada seorang yang menghina dan merendahkan anak sematawayangnya yang bernama Claire Herbowo. Namun akhirnya, Shandy Aulia memutuskan untuk memaafkan seseorang tersebut. Dan siapa sangka, kini Shandy Aulia terancam dipidanakan oleh Laura Aprilia. Saat dikonfirmasikan oleh kuasa hukumnya, hal tersebut dibenarkan serta membantah jika kliennya pada beberapa waktu yang lalu melakukan penghinaan terhadap anak Shandy Aulia. Lalu, seperti apa maksud dari Laura Aprilia beberapa waktu yang lalu terhadap anak dari Shandy Aulia? Berikut penjelasan pihak dari Laura Aprilia. Kita dulu sedikit kronologis ya, kenapa akhirnya jadi klien saya ini melawan gajah kata orang. Pertama setahun yang lalu, dan dia ada buktinya, dia bicara ada buktinya. Setahun yang lalu dia memberikan teguran ya terhadap akun atas nama Shandy Aulia ya, yang diketahui nama akunnya ya. Orangnya benar Shandy atau bukan saya nggak ngerti ya, biarlah nanti penegak hukum ya, penyidik yang akan menjawab itu. Nah, akun itu ada beberapa postingannya yang pengikutnya berjumlah jutaan ya, dalam akun itu memberikan postingan yang bersifat tidak mendidik ibu-ibu muda. Nah, kebetulan klien saya, Ibu Aprilia Batara, itu seorang perawat yang bertugas di puskesmas, memberikan penyuluhan, edukasi tentang kesehatan anak, cara membesarkan anak balita dengan baik, bayi gitu ya, memberikan penyuluhan terhadap ibu-ibu muda, ya termasuk makanan yang sehat gimana, kalau tumbuh kembang anak juga itu kan di puskesmas ya, Posyandu, saya Posyandu, bertugas di Posyandu. Nah, dia pertama memberikan teguran ya, masuk masalah anak, ada seorang anak ya, anak yang diketahui Shandy Aulia memaksa anaknya untuk memakai alat bantu untuk belajar berdiri, berjalan. Nah, dia tegur juga masalah empati ya, masalah makanan pengganti ASI. Iya, itu belum 4 bulan, 5 bulan dia kasih alpukat. Nah, mereka kan tentu belajar mana yang boleh, mana yang tidak, mereka tahu itu. Nah, sebagai seorang posyandu, tindakan petugas posyandu, tindakan dari Shandy Aulia yang kemudian kita ketahui bahwa orang ini ternyata public figure, seorang artis ya, tindakan dia itu bertentangan dan melawan petugas perawat posyandu ya. Kritik itu karena ya tentu dia kan masyarakat yang datang, ibu-ibu muda itu, loh ini kan contohnya dari Ibu Shandy begini, coba siapa yang didengar? Public figure kan berbahaya kalau misalnya tidak memberikan edukasi yang positif. Yang pertama ya, setelah dia memberikan teguran seperti itu ya, si klien kami ini Ibu Aprilia kembali memberikan teguran tapi dengan kalimat denial. Jadi denial itu kan bebal, tidak mau dengar teguran, kritik, masukan. Nah, menjelaskan itu. Nah, lalu ada postingan yang jadi persoalan yang dianggap bahwa dia ini menghina atau melakukan ujaran kebencian, bully ya, kepada anak Shandy Aulia. Nah, ini saya jelaskan ya. Nanti penyidik akan kembangkan itu benar apa tidak ya. Faktanya yang terjadi adalah bahwa klien saya mau posting bahwa kalau anak bisa loncat-loncat
monyet juga bisa loncat. Ya, dia tidak pernah pertama tag. Dia sebut nama seseorang, jelaskan bahwa ciri-ciri ini adalah anak ini, anak seseorang ini. Dia nggak pernah ya. Lalu postingan itu di capture, lalu dipasangkan, disandingkan di dalam sebuah tulisan dan dia yang kita ketahui dia merasa bahwa dia dibully, ya, dia merasa dibully. Nah, capture tadi ya dihubungkan, jadi masyarakat wah ngeri, ini pembuli anak nih, kurang ajar. Nah, tidak pernah dia sebut nama atau nama seseorang. Ingat ya, yang mana yang salah? Kalimatnya kan begini, kalau anak bisa manjat, ya coba diterjemahkan, anak bisa manjat, monyet juga bisa manjat. Monyet bisa manjat kan? Yang mana yang salah? Lalu mereka ini seolah-olah black victim, ya, lalu mereka memberikan ruang ya di medsos mereka yang jutaan itu dibaca. Jadi begitu banyak orang klaim saya. Pihak Laura Aprilia pun pada akhirnya merasa terintimidasi dengan postingan dari Shandy Aulia beberapa waktu yang lalu, di mana menurut Laura Aprilia, dirinya merasa terancam dan diintimidasi dengan caption-caption yang terdapat dalam akun atas nama Shandy Aulia. Pihak Laura Aprilia pun sudah mengumpulkan bukti-bukti untuk dijadikan dasar kuat pelaporan kepada pihak berwajib yang sedianya akan dilaporkan ke pihak kepolisian secepatnya. Nah, bahkan dia stres kerjanya, dia dibully, diserang. Bahkan ada kalimat begini loh, ini saya buka ya. Bahkan ada kalimat begini, mana orang ini, coba cari katanya. Jadi sampai ada istilah cari. Bentar ya, ini saya buka nih. Sampai ada postingan dari di Businer Tawanua di Manado sana, dicari dia, jadi foto dia diupload ya, dibuat caption, cari bagi siapa saja yang mengenal yang bersangkutan, tolong bisikin Mbak Shandy Aulia nyariin gitu. Jadi ada semacam intimidasi, mencari ya, jadi dia intimidasi, ada intimidasi. Dan di captionnya si Shandy kan udah kita capture tuh, kita udah kumpulin semua bukti-buktinya ya. Jadi silakan kalau mau dihapus, mau diapain silakan, tapi kita udah siapin dulu baru kita bicara hari ini. Jadi sebelum saya bicara hari ini semua bukti udah kuat ya. Dia juga mencari orang ini, unfollow ya. Jadi kata-kata yang bersifat pemusuhan ya, kebencian. Nah, kita lihat di sini ada ancaman atau intimidasi. Pasal intimidasi itu ada di B, dan kita akan terapkan ke situ. Nah, yang capture tadi dihubung-hubungkan bahwa seolah-olah bahwa dia mengatakan ini padahal tidak ditujukan kepada seseorang, kita akan terapkan itu. Ya, kita akan terapkan pasal itu. Dan di dalam itu juga netizen yang terlalu pintar. Jadi ada majas negatif dari yang akun atas nama Shandy Aulia ya. Majas negatifnya begini, netizen yang terlalu, lalu dibuka ruang komentar, ada penghakiman. Jadi semua netizen itu karena bahwa ini dia bilang monyet yang pertama, jadi ada rangkaian-rangkaiannya, ternyata nggak benar seperti itu. Nah, masyarakat yang melihat tidak secara utuh melihat bahwa ini pembulinya, bully di situ banyak. Jadi di situ ada laporin di situ. Dan satu hal yang mau saya sampaikan, video yang ditayangkan itu ya. Mana? Ulang. Nah, begini. Itu kan ada ruang penghakiman. Jadi akun atas nama Shandy Aulia di YouTube, dia tulis netizen yang terlalu pintar. Itu yang pertama.
Ya, netizen yang terlalu pintar, coba tanya ahli bahasa, semua orang bahasa, pasti itu majas negatif. Itu berkonotasi, itu yang pertama ya. Yang kedua, dibuka ruang komentar. Jadi setelah di expose bahwa orang ini adalah pembuli, ya, besar, bahkan sampai hari ini tidak ada putusan pengadilan yang secara jelas mengatakan bahwa klien saya adalah pembuli, bukti bersalah nih, 7 ayat 3, nggak ada loh. Nah, dibukalah ruang pengadilan di situ, pengadilan tidak aktif ya, tidak resmi ya. Di situ ada penghakiman, banyak sekali orang membuli dia di situ, orang sakit jiwa lah, jarakan lah, jadi intimidasi dan kalimat ujaran kebencian. Nah, dia di situ sangat dirugikan. Dan yang terakhir dari video itu, ternyata video itu tidak utuh. Padahal dia minta itu utuh dinaikkan. Nah, jadi yang kecewanya dia udah minta maaf, ternyata dibuatin YouTube, habis itu diklanin. Nah, jadi dia udah dapat hinaan, ya, dia dapat hinaan, tidak dipercaya masyarakat yang datang ke posyandu, dia ngajarin soal, nggak bisa begini alpukat, anak-anak nggak boleh bisa pakai begini, belum umurnya. Nah, yang kedua, dia dapat hinaan, dia diiklankan, ya, hinaan itu diiklankan sama si Sandi. Akun yang akan kita laporkan itu atas nama LC Dopol Sandi Aulia, akun medsos atas nama Sandi Aulia juga, akun medsos atas nama Paula Rudolf, pasal yang akan kita laporkan 310, 311 KUHP, juntonya 27 ayat 3, ya, ada juga pasal 29 ya, 29 ITE, 32 ayat 1 ITE. Ada satu nanti saya jelaskan waktu debat LP. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, rasa kecewa dan marah dirasakan oleh Shandy Aulia yang merasa buah hatinya diperlakukan tidak menyenangkan. Iya, rasa marah dan tidak terima tentu saja dirasakan manakala sang anak diduga dihina oleh seorang oknum perawat dengan memberikan kata-kata yang diduga tidak pantas kepada Shandy Aulia. Tak terima dengan pernyataan dari oknum perawat tersebut, Shandy Aulia beberapa waktu yang lalu pun menggandeng pengacara terkenal Hotman Paris untuk memberikan somasi. Ya, benar bahwa Sandi menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Sebenarnya prakteknya itu asisten saya yang pegang, ya, kepada seorang oknum perawat di Manado yang melalui medsos katanya diduga sering mengata-ngatain putrinya, ya, misalnya dibilang kurang gizi lah dan sebagainya, ya, jadi kata-kata yang bersifat diduga merendahkan gitu loh, ya. Jadi saya diminta untuk mensomasi, apakah dia mau minta maaf atau tidak, apakah akan lapor polisi atau tidak, ya saya belum tahu, belum ada, mungkin suratnya baru dia terima, jadi saya belum bisa tahu jawabannya apa. Karena suratnya baru kita kirim sekitar 3 hari lalu. Biasanya kalau somasi itu biasanya makan waktu kurang lebih 1 bulan. Kalau nggak ada penyelesaian, maka si klien akan menentukan apakah lapor polisi atau melupakan. Itu terserah kepada klien. Saya belum pernah ketemu orangnya, ya. Saya belum pernah lihat orangnya, jadi baru kirim surat somasi, si Sandi kasih namanya, nama kantornya, ya udah itu aja. Yang jelas dia seorang oknum perawat PPNS pegawai negeri. Jadi kita kirim juga tembusan suratnya ke atasannya. Ya ini salah satu contoh, salah satu efek jerah agar para netizen itu jangan sembarangan kalau mengkritik gitu loh, atau mau kasih pendapat terlepas dari suka atau tidak. Oke? Berarti yang permintaan maaf itu gimana sih? Iya, Bang. Katanya kan kemarin udah ada permintaan maaf juga. Iya, Bang. Bang, kan pelakunya kan udah minta maaf. Apa? Pelakunya sudah minta maaf kemarin karena alasannya sayang sama anaknya. Kalau pelakunya mau minta maaf harusnya datang ke
ke hadapan dari Shandy Aulia baru di depan umum. Ya, harusnya begitu dong. Ya, nggak boleh dong habis mengeluarkan kata-kata begitu seenaknya aja, misalnya ngomong di luar sana, harus di forum resmi gitu loh. Saya pribadi pun mendukung hal-hal seperti itu. Tidak semua sengketa seperti ini harus diselesaikan melalui polisi. Jadi kalau memang dia datang, kita bikin konferensi pers, dia minta maaf, ya itu jauh lebih bagus.